Gimana anak-anak? Pada belajar? Alhamdulillah sudah semua udah pada ngumpul. Capek ya Pak? Capek banget sih. Yuk. Pegel, pusing. Oh pusing. Sini mau pipi. Aduh. Duduk dulu mau minum. Minum apa? Yang manis aja kayak mama. Gimana kabar anak-anak di rumah, Ma? Aman, Ma? Mama nggak ada kendala? Alhamdulillah semua sehat. Ini Pak, minum nih Pak. Masya Allah. Bismillah. Gimana tadi di jalan di kantor? Baik-baik saja? Ini racikan apa? Manis banget, enak banget rasanya. Gak nyambung amat sama cerita nanya Wah, apa? karena ini istimewa banget. Masya Allah. Mat, kasih ya sayang. Sama kita. Mau maam dulu atau gimana? Tahan aja, mama duluan aja siapin, nanti papa nyusul. Papa mau ngoprek-ngoprek, mau curhat masalah sepedahan. Ya. Yaudah, mama tunggu di ruang makan ya Pak. Ya, Ma. Kasih ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, dan tetap semangat pagi. Resmi banget kita. Oke teman-teman, kita mau review lah ya. Ini sepeda saya, sepeda tunggangan saya yang sehari-hari, bukan sehari-hari sih ya. Setiap saya goes saya pakai. Ini sepeda saya, kita review. Ini sudah kurang lebih 1 tahun lah, 1 tahun saya pakai. Belinya tahun lalu, persis kurang lebih di bulan Oktober atau November, saya persis lupanya. Nanti saya lihat notanya ya, persisnya di bulan apa. Dulu price listnya itu sekitar 21-22 juta, tapi alhamdulillah pada saat pandemi saya dapatnya jauh di bawah harga price listnya. Jadi rezeki anak soleh kali ya. Gitu. Oke teman-teman, kita lihat review. Ada beberapa yang sudah saya rubah, sebagian besar sudah saya rubah. Saya sesuaikan dengan apa ya, kenyamanan saya pribadi kayak gitu. Menurut saya sih nyaman setelah saya rubah-rubah. Apa aja yang saya rubah nanti kita lihat. Oke, saya ingat waktu itu sepatu pertama datang itu fullback, bobotnya itu sekitar 14 sekian, di bawah 15, sekitar 14 setengahan deh. Cuma sekarang bobotnya udah nambah karena ada part-part yang saya ganti itu bobotnya lebih berat. Ini framenya dari karbon, skeleton LX20 itu karbon. Kita lihat dari depan Om. Ini sebentar, saya daripada megang-megangin mic kayak gini, ini nggak taunya jatuh guys. Bentar. Ini harusnya di sini nih jatuh guys. Oke. Apa yang sudah saya ganti? Handlebar sudah ganti. Kalau aslinya ini flat. Tapi barbornya itu 35, teman-teman. Gede ternyata, saya juga nggak nyangka dia dapat yang besar. Tapi karena saya mau cari yang 35, stem 35, race, agak tinggi stangnya, ternyata mahal-mahal yang ukuran 35 itu. Makanya saya ganti yang 31. Ya, 31.8 kalau nggak salah. Itu banyak pilihannya dan harganya hemat. Bawaannya itu lebar 800 atau 80 cm. Nah, sekarang saya ganti pakai punyanya Site, apa saya terserah baca ya teman-teman deh. Saya nggak ngerti bacanya seperti apa. Nah, ini pun panjang ya. Sekarang tetap sama di 80. Karena menurut saya handlingnya jadi lebih apa ya? Enak aja pas sama pundak lebar bahu saya di 80. Oke. Punya set ini saya beli sekitar 150-an harganya. Saya nggak cari yang mahal-mahal, terus stemnya juga yang hemat-hemat sekitar 50 ribuan. Mereknya Lunce guys. Ya, ini stemnya pendek, sekitar panjang 35 kalau nggak salah. Apalagi yang saya sudah ganti, brake set. Brake set kanan kiri sudah saya ganti. Bawaannya itu aslinya punyanya Shimano MT200. Nah, yang ini sorry teman-teman, ini dekal aja sih SLX. Aslinya ini Diore 4 piston, serinya 6120.
Di bawahnya 6120 ada yang 4 piston juga. Itu bedanya kalau nggak salah ada di pistonnya, bahan pistonnya. Bahan pistonnya 6120 itu dari keramik. Kalau yang di bawahnya itu belum keramik. Oke, kenapa saya upgrade? Saya rasa saya akan lebih pede. Karena pakai MT200 saat itu yang saya rasain adalah saya ngerem di titik sini, berhentinya itu nanti beberapa meter di depan. Itu feel yang saya rasain. Jadi saya ketika ganti ini jauh banget bedanya. Ya, jauh banget. Itu signifikan bedanya. 4 piston dan 2 piston. Oke, terus apa lagi? Itu depan belakang ya, kanan kiri. Kalau untuk grup set itu masih sama. Pakainya dapatnya fullbacknya itu SLX 12 speed. 12 speed. Itu nggak saya ganti karena menurut saya nggak ada PR di situ, udah perfect lah. Terus bagian ke depan fork. Ini forknya saya ganti teman-teman. Udah saya pernah review juga forknya. Ini sih dekal aja, rockshock. Bawaannya itu adalah dari CT 160 275, tapi ternyata ini muat ban 29 atau 29er dia muat. Jadinya saya bikin mulet. Dan frame-nya belakang pun kalau teman-teman mau pasangin ban 29 29er itu muat. Pakai kemarin saya tes itu sudah ada videonya juga sebelumnya. Teman-teman cari aja videonya. Video pertama saya itu muat pakai ban 29. Ini travelnya 160, sebelumnya sudah pernah saya ukur juga. Ya. Di 16 cm teman-teman, 160 mili dengan lebar stangsennya 35 mili. Hubnya bus 110 mili. Gitu. Nah ini sudah saya pasangin QR. Gitu. Kalau waktu itu masih ulir pakai kunci L. Nah sekarang udah QR. QR-nya pakai QR-nya wheelset belakang untuk ban MTB. Itu bisa. Jadi sekarang lebih cepat quick release, mau bongkar pasang lebih cepat. Oke itu. Bannya pun sudah saya ganti. Bawaannya aslinya dapetnya Maxxis Forecaster ukuran 275 x 2,35. Terus lainnya untuk crank saya nggak ganti, masih banyak. Cuma saya tambahin di sini chain guide aja, apa chain guard lah ya. Di sini. Seperti itu. Pedalnya pun saya ganti. Saya kegantian pakai nilon. Ini nilon teman-teman. Saya ngambil dari pin ini aja nih, baut-bautnya. Seperti itu. Dan ternyata ininya kendor teman-teman. Tuh, ini kita perlu sering-sering bike check ya begini. Kita ngecek ada kendor atau enggak gitu kan. Untuk pemakaiannya nggak ada masalah. Isunya nggak ada trouble. Cuma saya kenapa ganti, karena saya suka ini paku-pakunya nih lebih ngegrip, lebih nyengkram sepatu, lebih kuat. Itu aja. Terus rear shocknya Extrusion. Oh ya, untuk forknya itu bawaannya adalah Extrusion Swift Travel 160 aslinya. Itu nggak ada isu teman-teman. Dirasain nggak ada kekurangan lah. Enak pakainya Extrusion. Nggak ada PR, cuma saya mau ngupgrade ke 29 aja, makanya saya pakai ini gitu. Yang harganya hemat fork 29 travel 160 ya, ini doang yang saya temuin. Yang lainnya udah di atas 5-6 jutaan. Ini yang paling hemat. Saya cari yang hemat aja teman-teman. Berhubung bukan rider pro, main elite, kita hanya penggembira aja. Ya, ini cukup. Bawa ke Cideng, bawa ke Pinang, nggak ada isu juga. Oke, untuk rear shocknya Extrusion itu E-nya 21,6 atau 210,6 cm. Ya, ini pun gak ada isu, enak pakainya. Ketika masih bawaan pabrikannya, fullbacknya itu enak banget. Kalau teman-teman mau cari track action, di bawah nanjak pun nggak bobbing, rantai nggak cengdor-cengdor, kencang-kendor, nggak mentul-mentul, nggak juga nggak saya temuin. Teman-teman bisa ngelok rear shocknya, itu enak buat climbing, masih enak. Tapi ketika saya udah ganti mulet, depan 29, belakang 275, itu buat climbing agak kurang enak karena depannya terlalu tinggi. Ini saya setelah emang kita carinya sekarang senengnya turunan teman-teman. Group set dapatnya SLX 12 speed.
Ini ada lock dan unlock. Ini fungsi, teman-teman, kalau kita ngelewatin jalur turunan makadam, rantai itu lebih stabil. Nggak naik turun. Kadang-kadang berisik di sini, makanya saya pakein frame protector biar nggak terlalu beradu, biar nggak terlalu ngerusak frame. Ini locknya sangat ngebantu. Kalau teman-teman main turunan, ketemu jalur makadam, itu enak. Terus kesetnya ada 12 bit, paling kecil 10 koknya, paling besarnya 51. Nah, kalau teman-teman suka cari tanjakan, ini sangat ngebantu banget. Sangat ngebantu. Kok 51 ini. Enteng. Tinggal dengkul teman-teman aja, kuat atau enggak, buat ngedaki, buat climbing. Oke. Terus, sadelnya udah saya ganti. Ini Pacific bawaannya itu, saya lupa, mereknya Pacific juga. Cuma dia lebih tipis. Di bokong saya nggak nyaman. Kalau duduk terlalu lama sakit, makanya saya ganti agak lebaran. Tujuannya cari kenyamanan dan saya dapat yang ini. Ini juga nggak terlalu mahal kok. Kurang lebih 50 ribuan. Pacific yang seperti ini. Kebetulan aja dapatnya Pacific karena saya nggak fanatik merek sebenarnya. Cuma yang saya pakai saya rasa nyaman, enak, ya udah saya pakai. Oke, lanjut. Apa lagi? Untuk apa? Dropper seat post. Oh, oke. Nih, Om kameramen ngeh nih. Dropper seat post saya pasangin. Aslinya ya udah naik turun kan, setel, dan itu pun bukan QR, tapi baut di sini. Aduh, repot banget kalau teman-teman mau goesan ketemu tanjakan harus kunci L dulu ya kan. Repot, makanya saya ganti dropper seat post. Ini pakai strammer dengan travelnya 150 mili. 150 mili travelnya. Ini bisa kabelnya masuk ke dalam. Cara masangnya, reviewnya waktu itu sudah saya share juga di YouTube saya yang sebelum-sebelumnya. Ini travel 150. Harganya kalau nggak salah 1.550.000 pada saat itu. Tapi sekarang saya cek kemarin udah turun tuh. Sekarang 1.350. Udah lebih murah. Oke. Oh ya, tadi saya belum cerita brake setnya saya beli 2.250.000. Ini sebenarnya saya nge-share harga agak-agak serem dikit karena ada istri saya di situ. Dia ngerti harganya nanti. Kemarin saya bilangnya murah-murah. Oke. Yang jelas yang murah mah itu handle grip. Ini murah nih, 70.000. Saya suka ini kenapa? Modelnya mirip Ergon, teman-teman. Tuh, garis-garisnya mirip Ergon. Ya, Ergon wannabe lah ya. Kita nggak cari yang mahal, kita cari nyaman. Mahal, udah pasti nyaman. Tapi kalau ada yang murah tapi nyaman, itu yang istimewa. Oke, lanjut kemana lagi? Oh ya nih, ini dropper seat post-nya tingginya segini nih. Untuk tinggi badan saya ketika saya goes, ini pas. Dengan travel 150 ini pas. Dengan posisi ketika kaki saya ada di bawah, itu posisinya lurus, kaki saya udah nggak nekuk. Ada macam-macam pilihannya, ada travel 150, 125, dan 100 mili. Sesuai nama selera aja. Oke. Next, lanjut. Nih kabelnya kelewar-kelewar, teman-teman. Apa kita tarik-tarik Om kameramennya. Rotor. Nih Om, kita cek rotor. Rotornya sudah saya upgrade. Ini ukuran 203, teman-teman. Saya besarin. Karena apa? Saya butuh pengereman yang mumpuni. 203 di depan. Karena saya pakai rem lebih dominan di depan. Untuk pengereman depan itu lebih efektif mengurangi laju kendaraan, sepeda terutama. Ya, itu pun yang diterapkan di kendaraan roda 2 maupun roda 4. Cakram di depan itu jauh lebih besar dibandingkan yang di belakang. Karena apa? Dia lebih efektif untuk mengurangi dan menghentikan laju kendaraan. Seperti itu, makanya depan saya kasih 203, belakangnya tetap bawaan aslinya 180 mili. Itu sama, nggak saya rubah. Yang saya rubah ya brake setnya aja. Kalipernya ini Biore 4 piston. Sensasinya beda banget, teman-teman. Rim udah saya ganti juga.
bawaannya itu dari Site juga. Ini juga punya Site nih. Cuma ini lebarnya 35 mili. Kalau yang aslinya itu bawaan pabrikan dengan lebar 25 mili, jadi beda 10 mili. Kenapa saya ganti yang lebih lebar? Karena memang bannya pun yang saya pakai lebih lebar. Bawaannya 235 lebarnya, ini 250 depan belakang. Jadi saya memang harus butuh yang lebar. Dan bobotnya ini, bobot rimnya itu jauh lebih berat. Kalau aslinya itu sekitar 800 gram. Ini sepasang depan belakang 1.400 sekian gram. Jadi hampir 1,5 kilo. Sensasinya gimana saya pakai? Enak. Saya nggak ngalamin apa ya, penyesuaian yang terlalu lama dengan sepeda ini. Sepeda sebelumnya saya pakai hardtail. Ini sepeda full sus yang pertama. Saya nggak ngalamin sesuatu yang sulit untuk adaptasi dari hardtail ke full sus terlalu lama, nggak. Untuk saya loh ya enak-enak aja. Ketika dia mau diajak ngebut ya ayo, ketika dia mau diajak santai ya enak, kayak gitu. Dan karakternya, karena wheelbase-nya ini lebih panjang daripada hardtail. Dulu hardtail saya adalah trail apa ya, saya lupa trail apa, hardtail yang penting itu wheelbase-nya lebih pendek daripada ini. Jadi sensasinya dipakai ini jauh lebih anteng, seperti itu. Tapi sudut kemiringan rek dari forknya ini agak cenderung tegak sebenarnya kalau untuk genre masuk ke enduro. Ketika saya ganti mulet depan 29, ini jauh lebih anteng lagi, nggak terlalu agresif. Ya lebih suka yang setelan seperti ini sebenarnya. Di track tuh nggak terlalu liar. Saya masih bisa kontrol ketika saya mau ajak ke kiri, dia ke kiri, mau ajak ke kanan ya dia ke kanan. Kalau sebelumnya dia agak lebih agresif sebenarnya. Oke, itu aja yang saya alamin. Ya saya cukup nyaman, cukup puas dengan ini. Kita syukuri apa yang ada, nggak ada isu. Saya puas pakai ini. Dan saya sudah pernah, oh ya satu lagi, saya sudah pernah klaim frame-nya ke pabrikan, dan itu prosesnya nggak sulit. Akhirnya mereka pun bersedia mengganti frame-nya. Karena apa saya ganti? Next saya ceritain ya, prosesnya seperti apa, proses klaimnya, terus apa aja persyaratannya, terus tektokannya seperti apa, maksudnya koordinasinya seperti apa, prosedurnya seperti apa, next saya ceritain. Yang jelas ketika saya klaim, pihak Pacific, pabrikan, mengakomodir apa yang mereka sudah infokan di depan, bahwa frame-nya ini untuk tercover selama 5 tahun kalau nggak salah garansinya, dan sudah pernah saya klaim diganti sama mereka, gitu aja. Nah, depan bus, frame belakang juga bus. Depan 110, yang di belakang ini 148. Dan nah ini 148 teman-teman. Free hubnya. Kalau hubnya depan itu 110. Pokoknya semua serba bus. Dan cranknya pun crank bus. Kalau teman-teman baca spesifikasinya, cranknya ini crank bus. Nah ini kita punya contoh satunya. Ini Pacific Foster 5.0. Ini pun belakangnya bus 148, depannya. Nah ini bawaan skeleton. Forknya bawaan skeleton. Saya pindahin ke sini. Ini pun 110. Tapi apa bedanya? Tapi dia nggak, cranknya itu belum bus. Bedanya ada di mana? Nanti saya coba tunjukin. Kita tunjukin pakai ini. Ya, apa namanya bedanya crank bus dan yang belum bus. Oke, teman-teman. See you. Oke, guys. Nih, saya mau kasih info. Ini tiga sepeda ini. Tiga sepeda ini frame-nya bus. 148 semuanya. Tapi ternyata ketika saya amatin ada perbedaan. Perbedaannya ada di mana? Ada di cranksetnya.
Jadi kalau saya baca spesifikasinya adalah skeleton ini cranknya bus, sedangkan yang Foster itu non bus. Saya bingung bedanya ada di mana. Ternyata setelah saya amatin, dia ada di beda jarak as dari poros kanan dan kirinya, beda. Jadi yang bus itu ternyata lebar frame-nya bagian bawah sebesar sejauh 9 cm atau 90 mili ya teman-teman. Oke, 90 mili. Om dari sebelah sini, jadi dari arah saya Om. Sini Om. Oke teman-teman, kita cek bareng-bareng. Nah, dari pinggir sebelah kiri ke pinggir sebelah sini itu nilainya 90 mili atau 9 cm. Nah, yang non bus seperti apa? Kita tengok. Non bus itu besarnya sekitar 7 cm. Ini persisnya 7,2 cm atau 72 mili. Beda sama yang tadi, ini 90 mili. Oke, frame satunya ini punyanya Polygon T8. Ini sama nih, ini framenya bus. Coba kita lihat, cek cranknya apakah bus juga. Ternyata tidak. Ini framenya bagian bawah lebarnya 7 cm persis. Sorry, 7,2 sama. 7,2. 72 mili. Jadi itu teman-teman, saya juga baru tahu, baru nggak ketika kita sama-sama balikin sepeda. Ternyata ada perbedaan di situ. Ya. Sensasinya masing-masing sepeda ini punya karakter yang beda-beda. Jadi dengan harga yang beda, pabrikan yang beda. Jadi sesuai dengan selera teman-teman aja. Oke teman-teman, itu aja sementaranya informasinya yang saya bisa sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada ide usul, boleh masukin. Oke, itu dulu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.